Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, dan majlis zikir, majlis ilmu yang merupakan wasilah yang paling utama bagi seorang mukmin untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan, mendatangkan ketenangan jiwa, mengundang rahmat Allah, serta tempat yang paling utama untuk kita mendapatkan doa-doa dari malaikat-malaikat yang mulia, serta di mana kita akan dipuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya yang mulia pula. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, semangat untuk senantiasa duduk dalam majlis seperti ini. Kemudian mari kita perbanyak pula salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunan beliau dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa setia mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, ibu bapak kita, orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, kemudian para guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni mereka semuanya, dan Allah tinggikan derajat mereka, dan Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, sampai pada pembahasan Ad-Darasut Tasi', pelajaran yang ke-9 tentang bayan at-tasyahud. Kita sudah bahas sebagian dari pembahasan ini pada pagi kemarin, bahwa setelah kita at-tasyahudul akhir adalah merupakan waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk meminta dan memohon kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita beberapa doa agar kita senantiasa membacanya. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana kita berlindung kepada Allah dari azab jahannam, dari azab kubur, serta dari fitnah al-mahya wal mamat, ya, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebagaimana doa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, berlindunglah kalian dari 4 perkara di saat kalian sudah berada duduk di tasyahud akhir, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah mahya wal mamat, serta dari keburukan dan kejahatan Ad-Dajjal. Setelah doa itu kita baca, maka kemudian thumma yatakhayyaru minad du'a'i ma sya'. Boleh kita tambahkan doa-doa yang lain. Wala siyama al-ma'thuru min dzalika. Dan doa-doa yang sangat utama adalah doa-doa yang ma'thur. Apa doa ma'thur? Doa-doa yang diambil dari Al-Quran
atau dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya doa al-ma'thur. Wa minhu, di antaranya disebutkan oleh Syekh bin Baz adalah seperti doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hal ini tentu berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibnu Jabal agar Muadz membaca doa ini fi duburi kulli salatin, di akhir, di ujung setiap kali salat. Berdasarkan hadis rawahu Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Hafal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar membantu aku menjadi orang-orang yang selalu mengingatmu, yang selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Nabi saja mengajarkan kita agar beribadah dengan cara yang baik. Wa husni ibadatika. Bukan sembarangan ibadah asal mau dan sesuka hatinya, tetapi berusaha untuk melakukan ibadah berdasarkan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berikutnya, doa yang ketiga yang bisa kita baca adalah doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini adalah berdasarkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, ya, ayad'u bihi fi salatih, agar dibaca oleh Abu Bakar dalam doa di dalam salatnya. Seperti mana hadis ini muttafaqun alaihi. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ada beberapa doa-doa yang lain seperti Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'malu ba'd. Hadis rawahu An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Ini doa yang berikutnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'd. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan amalku, dari amal yang telah aku kerjakan, atau dari keburukan yang telah aku lakukan, atau keburukan yang belum aku lakukan. Kita memohon kepada Allah di dalam ibadah kita yang paling terbaik, salat kita, agar kita dijaga Allah dari segala keburukan yang bisa kita lakukan. Dan juga kita memohon kepada Allah dari keburukan yang belum dilakukan oleh seseorang. Kemudian di antara doa yang ditulis oleh Ahmad At-Tawayan dalam penjelasan bab ini adalah Allahumma hasibni ya yasira. Ya Allah, berikan hisab kepadaku nanti dengan hisab yang ringan. Apa doanya? Allahumma hasibni yasira. Hadis ini rawahu Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Ya Allah, ringankan perhitunganku nanti di hari kiamat kelak. Nah, kemudian di antara doa-doa yang ma'thur juga Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rawahu Muslim. Ya, ini semua adalah doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita memilih doa mana yang ingin kita baca di akhir salat sebelum salam. Karena ini adalah salah satu mautin, tempat di mana doa sangat mustajab bagi seorang mukmin. Di samping doa yang sangat mustajab adalah ketika kita sujud dalam salat kita, maka dianjurkan kita memperbanyak doa berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lupa memperbanyak doa seperti doa-doa tadi. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, wa amma fit tasyahudil awal fayaqumu ba'da syahadataini. Nah, ini penjelasan tentang tasyahud.
Adapun kata beliau, ketika kita tasyahud awal di rakaat kedua pada salat zuhur, asar dan maghrib serta isya, maka setelah tasyahud al-awwal fayakumu ba'da syahadataini. Setelah dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ila tsalitsati fi dhuhr wal asr wal maghrib wal isya. Setelah itu berdiri. Artinya tidak sampai kita sampai membaca salawat. Wa in shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal. Kalau dia melanjutkan setelah tasyahud itu membaca asy-syahadatain, lalu dia sempurnakan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang paling afdal berdasarkan keumuman hadis ya dalam bab tersebut. Dalam hal ini as-salatu 'ala an-nabi fi at-tasyahud al-awwal fi as-salati sunnah. Ya, salawat kepada Nabi di tasyahud awal itu sunnah. Wa huwa madhhabul Imam Asy-Syafi'i ya rahimallahu taala lima warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala nafsihi fi at-tasyahud al-awwal wa sayati dzikru dzalika fi sunan, dalam pembahasan berikutnya. Nah, kalau kita ingin selawat di dalam tasyahud al-awwal itu lebih sempurna kata Syekh bin Baz, thumma yaqumu ila tsalitsati, kemudian dia setelah itu bangkit berdiri tegak untuk menuju menyempurnakan rakaat yang ketiga. Dalam rakaat yang ketiga ini bangkit kita, maka disunnahkan kita raf'al yadaihi, mengangkat tangan. Perpindahan dari rakaat kedua ketiga itu disunnahkan kita ya raf'an yadaihi wa mukabbiran, dan bertakbir. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, Ali radhiyallahu taala anhum fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin. Nah, ini dia pembahasan tentang tasyahud di dalam pelajaran yang ke-9 oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan atau pelajaran yang ke-10, ad-darasul ashir, pembahasan tentang sunanus salah, tentang sunnah-sunnah dalam salatnya. Apa yang maksud dengan sunnah-sunnah dalam salat? Hiya allati warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha fi salati, lakin la yajibu 'ala al-musalli fi'laha fi shalah bal yusann. Ya. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah dalam salat di mana Rasulullah SAW mengerjakannya, melakukan itu dalam salatnya, namun tidak diwajibkan kepada orang yang melakukan salat, tetapi sangat dianjurkan, sangat diutamakan. Falau tarakahal insan amdan aw sahwan la itsma alaih. Anda itu ditinggalkan oleh seseorang di dalam salatnya, di dalam mungkin karena lupa atau tidak sengaja, maka atau sengaja atau karena lupa, maka kemudian ini tidak berdosa. Namun kita berusaha untuk mengerjakannya karena kesempurnaan salat kita. Ya, sunnah-sunnah dalam salat, ya sunnah-sunnah dalam salat mesti kita jaga. Mesti kita jaga, karena itu akan mengundang kesempurnaan pelaksanaan ibadah salat kita. Apa saja yang menjadi sunanus salah? Yang pertama al-istiftah. Ya. Al-istiftah berawal dari kata-kata fath, itu pembuka, ya, zikir. Al-istiftah, ya, wal istiftah huwa summiya bidzalika li'annahu tastaftih bihi shalah, karena zikir itu kita memulai doa salat kita, ya. Waqad waradat siyagun li du'ail istiftah kathiratun fayanbaghi lil muslim ay yaqra'a bihadza taratan wa bihadza taratan. Dalam doa istiftah itu ada beberapa bentuk, ya, doa-doa, ya, yang mesti kita sekali waktu salat subuh tadi kita baca doa istiftah yang ini. Nanti zuhur, ya kan, kita baca doa istiftah yang riwayat yang lain pula. Ini menjadi pesan agar apa? Agar bacaan istiftah tidak menjadi rutinitas. Jelas ya? Tidak menjadi rutinitas. Kalau zikir satu saja yang kita baca, barangkali itu menjadi hanya rutinitas saja. Ya, tidak dihayati dengan baik, tidak menghadirkan rasa dalam hati. Tapi apabila setiap salat itu ada beberapa riwayat yang kita baca,
kemudian kita renungi maknanya, kita hayati, apa yang kita lafazkan, itu akan memberikan pengaruh pada jiwa. Apa saja doa-doa istiftah? Yang pertama adalah doa hadis rawahu Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Tolong dihafal doa ini, yang mudah-mudahan yang sudah hafal, yang sudah melaksanakan, selalu dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini hadis muttafaqun alaihi. Sudah hafal ya? Ini riwayat ini baca. Sekali waktu dalam salat kita, maka dibaca istiftah ini. Kemudian ada doa yang lain, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini lebih pendek dia. Rawahu Abu Dawud dalam kitab sunannya. Allahumma, ya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini dua riwayat yang disebutkan oleh di dalam kitab ini. Kemudian silakan kita ingin memilih doa mana yang ingin kita baca. Ya, salah satu dari dua doa ini di dalam salat kita. Yang kedua, artinya setelah kita membaca doa istiftah yang menjadi sunnahus salat, sunnah dalam salat apa? Ja'al kaffal yaddil yumna 'alal yusra fawqa as-sadr. Hinal qiyam qabla ruku' wa ba'dah. Meletakkan ya telapak tangan kanan di atas tangan kiri, dan itu diletakkan di dada di saat kita sebelum ruku' dan sesudah ruku'. Apa maknanya? Sebelum ruku' saat kita salat rakaat pertama, kemudian kita ruku', lalu kemudian kita mengatakan ya sami Allahu liman hamidah. Jelas ya? Meletakkan tangan di atas dada, gitu kan? Di mana tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dan setelah kita bangkit dari ruku'. Di sini ada dua hal. Ya, ketika kita meletakkan tangan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadha'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa huwa Muslim. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa qala 'ala salatu wassalam, inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a aymanana 'ala sama'ilina fi shalah. Kami para nabi, kata Nabi SAW, diperintahkan untuk yang menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, serta meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kami dalam salat. Nah, hadis rawahu Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Maka sekali lagi bahwa ketika kita berdiri rakaat pertama sebelum ruku', ya taruh tangan kita di atas dada. Nah, setelah kita bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Maka di mana posisi tangan kita? Di mana posisi tangan kita? Ya, ada yang sedekap, ya menganjurkan untuk sedekap, dan ada yang mengatakan irsal. Irsal itu apa? Meluruskan saja. Sami Allahu liman hamidah. Luruskan. Tapi di dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, maka setelah kita ya bangkit dari ruku', hendaklah kita letakkan kembali tangan di dada kita. Nah, hal ini sunnah dalam salat. Andai ada yang mengatakan jangan dipermasalahkan. Ini khilaf di dalam gerakan salat kita. Andai ada orang yang irsal itu artinya sami Allahu liman hamidah, luruskan tangan ke bawah tanpa dia letakkan kembali di dada, itu pun dibolehkan. Itu pun dibolehkan. Maka hal ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Tuwayan, la farqa baina qabla ruku' wa ba'dahu li umumi hadisi Sahal ibn Sa'ad. Wajh dilalanya di mana tidak ada perbedaan cara meletakkan tangan antara ketika dia berdiri kemudian ketika dia bangkit dari ruku', berdasarkan keumuman hadis Sahal ibn Sa'ad, kana an-nasu yu'maruna ay yadha'ar
rijla yad'a ar-rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihi fi salati. Di mana orang-orang semua diperintahkan untuk meletakkan ya tangan kanan di kakinya ala dhira'ihi fi salah. Ya, yad'a ar-rajulu ya yadahu al-yumna, letakkan tangan kanan ala dhira'ihi fi salati. Kemudian hadis Wa'il ibn Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz kana qa'iman fi shalah, aku melihat Nabi ketika dia berdiri dalam salat, qabada yadayhi ay qabada yaminahu ala syama'il, tangan kanan menggenggam tangan kirinya. Hadis rawahu An-Nasa'i. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini sunnah yang kedua ya, yaitu meletakkan tangan di dada, di mana tangan kanan di atas tangan kiri sebelum dan sesudah ruku'. Adapun sunnah-sunnah yang ketiga, ikhwani wa akhwati fiddin, rafa'ul yadaini madmumatal asabi' mamdudatan hadzwal mankibaini awal udhunaini. Di antara sunnahnya adalah mengangkat tangan dengan madmumah ya, kemudian kedua telapak tangan ya, jari jemarinya itu rapat ya, kemudian membentang hazwal mankibaini, sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan uzunaini, dua telinganya. Ini ketika kita memulai Allahu Akbar. Jadi sejajar antara pundak dengan kedua telapak tangannya, atau lebih diangkat sejajar dengan kedua telinga. Nggak boleh lebih dari itu. Allahu Akbar. Ini sunnah-sunnah dalam salat. Atau hal lain yang mungkin dikerjakan. Ya, Allahu Akbar, angkat sedikit dan sejajarkan dengan pundak kita, atau sejajarkan dengan telinga kita. Dalam keadaan ya telapak tangan arah kiblat, kemudian ya rapat. Tidak melebihi dari atas kepala kita, dan seterusnya dengan berbagai-bagai macam ya bentuk cara orang bertakbir. Maka perbaiki cara takbir kita, perbaiki cara salat kita, dan itu sangat dianjurkan dan itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini hadis Abi Humaid ya, hadis Abi Humaid ya, kana yarfa yadayhi yuhadhi bihima mankibai. Ya, Abi Humaid menceritakan Nabi SAW ketika dia takbir, maka kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Rawahu Abu Dawud. Dan Malik ibn al-Huwairith, kana yarfa' yadayhi hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi. Ya, mengangkat kedua tangan sampai ke ke daun telinganya, sejajar dengan daun telinganya. Rawahu Muslim. Ibnu Umar juga meriwayatkan rafa'al yadaini min zinatis salah. Mengangkat tangan itu adalah bagian dari keindahan salat. Ya, itu kan? Mengangkat tangan adalah bagian dari keindahan salat. Maka itu ikhwani, ya, kita angkat tangan kita kapan? Inda takbiratil awal, ketika kita takbir yang pertama. Wa indar ruku'i min war raf'i min, ketika kita ruku' dan ketika bangkit dari ruku', itu kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Wa indal qiyam min at-tashahhudil awal ila tsalitsah. Inilah posisi yang ketiga, ya, di mana kita berdiri bangkit dari tasyahud awal menuju menyempurnakan rakaat yang ketiga, maka disunahkan kita untuk ya mengangkat tangan kita. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia menceritakan ketika ya bangkit bangun dari salatnya, ya, dalam salat wajibnya, kabbara wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa yasna'u mithla dhalika idza qada qira'atahu wa arada an yarka'a wa yasna'uhu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa' yadayhi fi shay'in min salati wa huwa qa'id wa idza qama min as-sajdatayn rafa'a yadayhi kadzalika wa kabbar. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, dan ketika dia menceritakan tentang perbuatan Rasulullah SAW, maka Nabi mengangkat dan bertakbir di dalam tempat-tempat yang sudah kita sebutkan tadi. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau.
Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian di antara sunnah-sunnah dalam salat adalah mazada an wahidatin fi tasbihir ruku' was sujud. Ya, ini melebihkan ya, melebihkan dari pembacaan tasbih di dalam ruku' dan sujud kita. Ya, sebagaimana doa yang kita sudah bahas, subhana rabbiyal azim, ketika kita sujud. Fal wajib marratan wahidatan. Yang wajib adalah sekali. Wa adnal kamali thalatha marrat. Yang mendekati kesempurnaan adalah 3 kali. Wa a'lal kamal, yang sempurnanya adalah 10. Hal ini disebutkan oleh Syekh Ahmad At-Tuwain dalam penjelasan catatan kakinya. Maka lebihkan. Kemudian mazada an wahidatin fi du'a bil maghfirati baina sajdataini, yang melebihkan bacaan doa meminta ampunan di dalam antara 2 sujud, seperti mana yang sudah kita bahas dengan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini boleh. Kalimat singkat ini adalah doa yang kita baca antara dua sujud. Tapi ada doa yang lebih panjang, meminta 5 pemohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ar-ra's hiyala adh-dhahr fi ar-ruku'. Di antara sunnah-sunnah salat adalah di mana kepala kita sejajar dengan punggung kita di saat kita rukuk. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an, di mana dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a lam yushkhis ra'sah wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi ketika rukuk, kata beliau, tidak menunduk habis dan juga tidak mengangkat terlalu tinggi, tapi kemudian antara kedua-duanya. Ya, Nabi sempurnakan. Hadis rawahu Muslim. Kemudian di antara sunnah-sunnah salah adalah mujafatul adadaini anil jambaini wal batan anil fakhidaini wal fakhidaini anil saqaini fi sujud. Nah, ketika kita sujud ini, maka jarak antara perut dengan paha kita, kemudian lengan kita dengan badan kita memang ada jarak, ya, ada jarak. Tidak merapatkan tangan ke badan kita, begitu juga paha dengan tidak nempel ke perut kita. Mesti dijarakkan di saat kita sujud. Hal ini berdasarkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian raf'adz dzira'aini 'anil ardi hina sujud, yang mengangkat 2 adz-dzira'aini ketika dia sujud. Ya, tidak menempel, ya, mengangkat. Ya, kemudian julusul musalli ala rijlaihi al-yusra mafrushatan wa nasb al-yumna fi at-tashahhud al-awwal wa baina sajdataini. Ini duduk iftirash, ya. Duduk iftirash di mana kaki kiri kita jadikan sebagai tempat bantalan kita untuk duduk, kemudian kita duduk di atasnya. Nah, inilah di antara sunnah-sunnah di dalam salat kita. Hal ini berdasarkan hadis rawahu Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Al-Baihaqi di dalam dengan sanad yang jayyid, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'in waftarish fa fakhidhaka al-yusra thumma tashahhud, ya. Inilah perintah Nabi SAW. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat adalah at-tawarruk fi at-tashahhud al-akhir fi ruba'iyyati wa thulathiyah wa huwa al-julus ala maq'adatihi wa ja'ala rijal yusra tahta al-yumna wa nasb al-yumna. Ini tawarruk, ini ketika rakaat keempat di maghrib, di isya, kemudian zuhur dan asar, kemudian maghrib di rakaat ketiga, disunnahkan kita untuk at-tawarruk, ya, di mana kaki kiri kita, ya, menyila dan ditaruhkan di bawah kaki kanan kita, ya. Inilah bagian daripada sunnah-sunnah salat yang mesti kita sempurnakan. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan ini dalam pembahasan besok biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita dan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.